Baik, kita masuk dalam materinya, namun sebelum itu, sebaiknya kita mengetahui apa sih arti asesmen wawancara. Nah, asesmen wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi melalui tanya jawab secara lisan yang dilakukan secara berhadapan muka. Wawancara merupakan salah satu teknik asesmen non-tes yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Selanjutnya, tujuan wawancara. Yang pertama yaitu mendapatkan informasi secara langsung untuk menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, mendapatkan data untuk memengaruhi situasi atau orang tertentu. Yang ketiga, untuk melengkapi suatu penelitian ilmiah atau penyelidikan. Keempat, untuk menilai kualifikasi, kesesuaian atau kecocokan untuk tujuan tertentu. Wawancara bertujuan untuk menilai secara langsung kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman kandidat yang terkait dengan posisi yang dilamar. Yang keenam, melengkapi informasi resume. Yang ketujuh, membantu memverifikasi informasi yang ada di dalam CV atau lamaran kerja seperti pengalaman kerja, keterampilan, dan pendidikan. Yang kedelapan, menilai aspek kepribadian kandidat seperti kemampuan berkomunikasi, etika kerja, motivasi, dan kecocokan dengan budaya perusahaan. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada kandidat untuk menunjukkan keterampilan tertentu seperti pemecahan masalah, kepemimpinan, dan kemampuan berpikir kritis. Baik, kita masuk ke bagian-bagian wawancara. Yang pertama, permulaan wawancara. Hal-hal yang termasuk ke dalam permulaan wawancara adalah yang pertama, pendahuluan wawancara, yaitu memulai dengan salam dan menjelaskan tujuan wawancara untuk menciptakan suasana yang nyaman. Yang kedua, perkenalan identitas dengan memperkenalkan diri, interviewer, dan interview untuk mengurangi ketegangan. Yang ketiga, maksud dan tujuan, yaitu menjelaskan tujuan wawancara dan hasil yang diharapkan untuk menetapkan ekspektasi. Yang keempat, kondisi subjek, menanyakan kondisi dan kenyamanan subjek agar wawancara berjalan lancar. Yang kelima, menanyakan latar belakang keluarga apabila diperlukan sebagai bahan yang berkaitan dengan tujuan. Masuk ke bagian kedua, inti wawancara. Hal-hal yang termasuk dalam inti wawancara adalah yang pertama, latar belakang masalah, yaitu dengan menggali isu utama yang ingin dibahas. Yang kedua, kondisi atau masalah yang dirasakan, menyelidiki aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dari masalah tersebut. Yang ketiga, sejarah individu, yaitu dengan memahami pengalaman hidup subjek yang relevan dengan wawancara. Yang keempat, hal lain seperti menggali konsep diri atau aspek lain sesuai tujuan wawancara. Masuk ke bagian ketiga, akhir wawancara. Yang pertama, penyimpulan, yaitu merangkum hasil wawancara untuk memastikan pemahaman yang jelas. Yang kedua, rencana wawancara, lanjutan untuk menyampaikan kemungkinan wawancara berikutnya jika diperlukan. Yang ketiga, ucapan terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada subjek wawancara atas partisipasinya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu sifat-sifat pertanyaan wawancara. Secara umum, pertanyaan wawancara yang efektif harus memiliki beberapa sifat untuk memastikan bahwa informasi yang didapat adalah akurat, baik relevan, ataupun berguna. Berikut adalah penjelasan tentang sifat-sifat ideal sebuah pertanyaan wawancara. Yang pertama, jelas dan tepat. Pertanyaan wawancara yang baik harus jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti dan mudah dipahami oleh narasumber dan tidak menimbulkan keraguan atau kebingungan. Untuk membuat pertanyaan yang jelas dan tepat, peneliti harus menggunakan bahasa yang sederhana, lugas, dan tidak ambigu. Kata-kata atau frasa bersifat umum, abstrak, atau memiliki makna ganda harus dihindari. Ruang lingkup pertanyaan juga harus dibatasi agar tidak terlalu luas atau terlalu sempit. Kemudian ada di poin kedua, kita lanjutkan materi. Masih di sifat-sifat wawancara, yaitu terbuka dan fleksibel. Pertanyaan wawancara yang baik harus terbuka atau fleksibel.
memberikan ruang narasumber untuk menjawab dengan bebas dan mendalam. Contohnya yaitu menggunakan kata-kata atau frasa tanya yang bersifat eksploratif seperti apa, bagaimana, siapa. Penggunaan kata-kata atau frasa tanya yang bersifat, intinya pertanyaan ini bersifat tertutup. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu di relevan dan sesuai. Pertanyaan wawancara yang baik harus relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian dan kondisi narasumber. Untuk membuat pertanyaan yang relevan dan sesuai, peneliti harus menyelesaikan pertanyaan dengan latar belakang, karakteristik, dan situasi narasumber. Kemudian kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu poin netral dan objektif. Pertanyaan wawancara yang baik harus netral dan objektif. Ini maksudnya tidak mengandung unsur prasangka, asumsi, atau bahkan harapan peneliti. Untuk membuat pertanyaan yang netral dan objektif, peneliti harus menghindari penggunaan kata-kata atau frasa yang bersifat positif atau negatif, menyarankan atau mengkritik. Ini kayaknya dilarang sih di sini. Kemudian menyetujui atau menolak, menilai dan mengevaluasi. Kata-kata atau frasa yang bersifat sugestif juga harus dihindari karena mungkin memberikan petunjuk atau arahan tentang jawaban yang diharapkan oleh peneliti. Baiklah, pada saat ini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu jenis-jenis wawancara. Ada beberapa jenis-jenis wawancara yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, wawancara terpimpin, yang dikenal dengan wawancara berstruktur atau wawancara sistematis. Pada wawancara sistematis, evaluator melakukan tanya jawab lisan dengan peserta didik, orang tua peserta didik untuk menghimpun keterangan yang dibutuhkan untuk proses penilaian terhadap peserta didik tersebut. Wawancara ini dipersiapkan secara matang dengan berpegang pada panduan wawancara. Yang kedua, wawancara tidak terpimpin, yang dikenal dengan wawancara bebas, wawancara sederhana, atau wawancara tidak sistematis. Dalam wawancara ini, pewawancara selaku evaluator mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik atau orang tua peserta didik tanpa dikendalikan oleh pedoman tertentu. Yang ketiga, wawancara berbasis perilaku. Wawancara berbasis perilaku berfokus pada pengalaman masa lalu kandidat sebagai cara untuk memprediksi perilaku mereka di masa depan. Pewawancara meminta kandidat untuk memberikan contoh spesifik tentang bagaimana mereka menangani situasi tertentu. Yang keempat, wawancara situasional. Wawancara situasional mengharuskan kandidat untuk memprediksi bagaimana mereka akan bertindak dalam situasi hipotesis di tempat kerja. Pertanyaan dirancang untuk mengungkap bagaimana kandidat akan menangani tantangan atau masalah yang mungkin terjadi dalam pekerjaan. Kelebihan dan kelemahan wawancara. Kelebihan dari wawancara adalah 1. Pewawancara dapat berkomunikasi langsung dengan peserta didik sehingga menghasilkan penilaian yang lengkap dan mendalam. 2. Peserta didik dapat mengeluarkan isi hatinya secara lebih bebas dan lebih jelas. 3. Data yang didapat berupa data kualitatif dan data kuantitatif. 4. Pertanyaan yang kurang jelas dapat diulang dan dijelaskan kembali, dan jawaban yang belum jelas dapat diminta kembali penjelasannya agar lebih terarah dan informasi menjadi lebih lengkap. 5. Pewawancara dapat dilengkapi dengan alat bantu agar data yang didapat bisa dicatat dengan lebih lengkap. Selanjutnya, kelemahan dari wawancara adalah jika wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas, maka kelemahannya terdapat pada pertanyaan dan jawaban yang beraneka ragam dan terkadang tidak terarah kepada fokus dan evaluasi.
Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang teknik dasar asesmen wawancara. Sekian dan terima kasih.